Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana. Di sini kalian bersama saya Pak Nur Ihsan Santoso. Di sini saya akan menemani kalian untuk pembelajaran kelas 5, yaitu pembelajaran yang kedua, yaitu tentang Quran surat Al-Maun. Nah, di sini mari kita belajar Al-Quran surat Al-Maun. Akan tapi sebelumnya, tolong kalian persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, buku tulisnya. Yang kedua, pensil dan bolpoinnya. Yang ketiga, buku cetak dan buku Al-Hikmahnya terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, tolong semuanya, mari kita konsentrasi berdoa mohon pada Allah agar pelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan ya. Kan tapi di sini sebelum pelajaran kita mulai, Pak Ihsan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi Pak Ihsan mau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat membacakan surat Al-Maun dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan arti Quran surat Al-Maun dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui makna dari Quran surat Al-Maun dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagaimana implementasi pemahaman makna surat Al-Maun. Yang terakhir, peserta didik memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Maun. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini tentang surat Al-Maun. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki tentang pemahaman surat Al-Maun, tolong amati gambar di bawah ini. Coba, yang pertama gambar apa ini anak-anak? Ya, boleh. Yaitu gambar orang berdoa. Apalagi? Ya, gambar orang sholat. Apalagi? Gambar orang sholat berjamaah. Ya, betul. Yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Yang kedua adalah gambar seorang orang tua yang memarahi anaknya. Boleh. Orang yang memarahi anak kecil. Orang dewasa yang memarahi anak kecil. Boleh. Orang yang menghardik atau memarahi anak yatim juga boleh. Nah, terus berikutnya adalah anak kecil yang sedang memberi uang kepada pengemis, boleh. Anak kecil yang memberikan sedekah kepada orang miskin, boleh. Terus orang atau anak kecil yang bersedekah terhadap orang yang kesulitan juga boleh. Nah, setelah mengamati gambar di bawah ini, tolong anak-anak dalam memahami Quran surat Al-Maun, ya, kita perlu ketahui bahwa surat Al-Maun adalah salah satu surat yang terdapat pada Al-Quran, yaitu termasuk ciri-ciri surat pendek. Nah, surat Al-Maun ini adalah surat pendek yang terdapat pada Al-Quran. Sekarang, coba, mengapa kita sebagai orang Islam yang rajin membaca Al-Quran merupakan orang yang paling istimewa dan paling beruntung di hadapan Allah? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, boleh. Dan nantinya Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya. Jadi, mengapa orang Islam yang rajin membaca Al-Quran merupakan orang yang paling istimewa yang paling beruntung di hadapan Allah? Yang pertama, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, nantinya Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di akhirat. Betul sekali. Selanjutnya, anak-anak, yang perlu kalian pahami dan ketahui tentang membaca Al-Quran, harus tahu poin-poin yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, perhatikan tanda baca seperti fathah, kasroh,
dhamma, sukun, dan juga tasdid. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas. Kalau membaca Al-Quran, otomatis kita membaca sebelah kanan dengan suara yang jelas. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau tidak bertanda baris tidak usah dibaca, berarti mati. Ya. Yang keempat, bacalah berulang-ulang sampai lancar sehingga bisa membaca surat Al-Ma'un nanti dengan tartil. Jadi selanjutnya, di sini ada gambar apa ini anak-anak? Ya benar, di sini ada gambar surat Al-Ma'un beserta artinya. Coba perhatikan, mungkin kalian banyak yang sudah hafal ya, karena mungkin karena di rumah itu mengaji di musola, di masjid maupun di TPQ, nah, mungkin kalian sudah hafal. Akan tapi di sini perlu Pak Ihsan sampaikan bahwa ini adalah surat Al-Ma'un, tolong diperhatikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musalli. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'i. Orang-orang yang berbuat riya atau pamer. Wayamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, itu tadi anak-anak tentang Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ke 7 beserta artinya. Selanjutnya, apakah kalian tahu kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ma'un? Mungkin ada yang tahu? Ya, karena surat ini diambil dari ayat yang ke-7 tadi, yang artinya barang-barang yang berguna. Berikutnya, surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Yang tadi surat Al-Ma'un tadi terdiri dari 7 ayat. Terus diturunkan di mana? Di kota Mekah sesudah surat Al-Kautsar. Terus urutannya adalah urutan ke-107 karena jumlah ayat dalam Al-Quran 114, surat Al-Ma'un urutannya ke-107. Dan Al-Ma'un sendiri memiliki arti barang-barang yang berguna yang terdapat pada ayat yang ke-7 tadi ya. Terus selanjutnya surat ini berisikan pesan tentang apa Nana? Surat Al-Ma'un ini berisikan pesan tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Jadi surat ini menjelaskan rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Nah, selanjutnya anak-anak, ayo kita bersama-sama membaca dan mempelajari kandungan bacaan yang ada dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, dalam ayat pertama ada bacaan apa saja di situ? Nah, yang pertama yaitu mat lain, ya, di mana ada fathah ya ketemu dengan ya. Yang kedua ada idgham samsiah yaitu apa? Lam, alif lam bertemu dengan zal dan lam bertemu dengan dal. Yang ketiga ada mat tobi'i, kasroh ketemu ya. Ya benar. Yang terakhir ada mat aris sukun, di mana mat aris sukun itu sebelum wakof kok ada mat tobi'i. Nah, itu namanya mat aris lisukun.
Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di situ ada kandungan matobi lagi. Ada fathah berdiri dalam za itu, terus ada kasroh ketemu ya allazi. Nah, yang berikutnya ada idgham qamariyah dan idgham samsiyah. Nah, alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Idhar qamariyah dan samsiyah ya. Yang pertama ada zal yang samsiyah. Zal alif lam bertemu dengan zal. Nah, allazi, nah itu samsiyah. Terus yang qamariyah, lam bertemu dengan ya. Al yatim. Nah, itu ya. Berikutnya ada mat aris lisukun. Tadi apa mat aris lisukun? Ya, sebelum wakof ada matobi. Selanjutnya untuk yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada bacaan apa saja di situ? Ya, betul, ada matobi'i. Nah, ada fathah ketemu alif. Terus la fathahnya berdiri. To'a fathah ketemu alif lagi. Yang kedua ada khomaria, alif lam khomaria, yaitu apa? Lam bertemu dengan mim. Berikutnya untuk ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Ada bacaan apa? Betul, mat lain seperti ayat pertama, yaitu fathah ketemu ya. Yang kedua ada idgham bila gunah, yaitu doma tanwin, domaten bertemu dengan huruf lam. Baru yang ketiga mat aris disukun tadi, sebelum wakof ada matobi. Untuk yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Ada baca apa di sini? Betul. Ada bacaan alif lam syamsiyah, yaitu lam bertemu dengan huruf zal. Nah, terus ada matobi'i lagi, kasroh ketemu ya. Terus fathah ketemu alif, doma ketemu wau. Allazi sholah sa. Nah, itu hu. Nah, itu matobi'i ya. Berikutnya yang ketiga ada idhar syafawi. Idhar syafawi itu apa? Ada huruf mim bertemu dengan ain. Terus ada huruf mim lagi bertemu dengan huruf sin. Berikutnya ada ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf sod. Dan terakhir mat arid li sukun, yaitu apa? Mim bertemu dengan sin. Berikutnya Nana, ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Ada baca apa di sini? Ya, betul, ada bacaan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf zal. Terus ada matobi lagi, kasor ketemu ya. Ada idhar syafawi. Ya, ini adalah mim sukun bertemu dengan ya. Terus baru ada mat wajib mutasil, yaitu ada matobi atau hamzah dalam satu kalimat. Dan terakhir ada mat aris disukun. Nah, sebelum wakof kok ada matobi. Itu namanya mat aris disukun. Di ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Ada bacaan apa di sini? Ya, betul. Ada idhar syafawi, yaitu ada mim bertemu dengan huruf nun. Terus ada mat tobi'i lagi, doma ketemu wau. Ada alif lam qamariyah, lam bertemu dengan huruf mim. Dan ada mat aris lisukun. Nah, di mana mat aris lisukun tadi apa? Sebelum wakof kok ada matobi'i. Dibaca panjang 2-6 harokat. Jadi anak-anak itu tadi tentang kandungan yang terdapat pada surat Al-Ma'un. Jadi kesimpulan dari Quran surat Al-Ma'un ini yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yaitu diantaranya ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah suka menghardik anak yatim, seneng ngelok nih, seneng
mengejek anak yatim. Terus orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, medit tadi ya, pelit, tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya, maksudnya sholatnya nggak iso konsentrasi, nggak gelem konsentrasi, berambyang tekon dindi. Itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang keempat, orang yang sholatnya riya. Sing sholatnya nggak krono Allah, sing seneng pamer, itu namanya orang yang riya. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Yang terakhir, enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Nggak seneng ngekei karo wong sing kurang mampu. Terus di sini, ayo kita diskusikan. Yang pertama, bagaimana pendapatmu apabila ada orang yang berkecukupan materi, dia tidak peduli dengan tetangganya yang kesusahan maupun anak yatim yang kekurangan biaya. Gimana? Ya, mungkin benar. Nah, jadi bagaimana? Nah, salah satunya itu adalah termasuk orang yang kikir, Pak, atau pelit. Ya. Terus itu orang yang tidak punya belas kasihan kepada anak yatim atau orang miskin, Pak. Ya, benar. Terus orang yang tidak mau peduli terhadap anak yatim, Pak. Betul sekali. Itu juga boleh. Tapi intinya di sini adalah orang yang tidak mau memberi makan kepada tetangganya yang miskin maupun anak yatim, dia termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Untuk yang kedua, nah, bagaimana caranya agar sholat kita diterima oleh Allah? Nah, bagaimana? Berwudu terlebih dahulu, Pak. Ya, boleh. Berpakaian suci, Pak. Boleh. Niat, Pak. Boleh. Menghadap kiblat, Pak. Boleh. Niat karena Allah, Pak. Boleh juga. Akan tapi di sini, selain berwudu, berpakaian suci, niat menghadap kiblat dan niat karena Allah, ya, di sini agar sholat kita diterima, kita harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi sholatnya enggak krono riya atau pamer. Betul sekali anak-anak, alhamdulillah itu diskusi dua pertanyaan yang bisa kita lakukan pada pembelajaran ini. Selanjutnya, untuk tugas kalian adalah yang pertama, tulislah kembali Quran Surat Al-Ma'un beserta artinya di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan di WA grup kelas 5. Yang kedua, hafalkan Surat Al-Ma'un beserta artinya, lalu kirim dalam bentuk voice note di WA grup kelas 5. Itu dua tugas anak-anak yang Pak Isam berikan ke kalian. Tolong kalian perhatikan dengan benar. Kalian tetap semangat dan juga dikerjakan, lalu tugasnya dikirim di grup kelas 5. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita akhiri anak-anak, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian, dan nantinya memberkahi ilmu ini berkah kepada kalian semua. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, itu yang bisa Pak Ihsan sampaikan anak-anak. Terima kasih banyak. Sekian dari Pak Ihsan. Apabila ada kesalahan Pak Ihsan mohon maaf. Dan di sini kalian tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, nggak usah kemana-mana kalau nggak ada kepentingan, tetap semangat dan pesan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.